dan saya dilalang sama teman saya itu orang kampung. Gak usah kamu tengok itu udah ajarkan aja, kata dia, bahasa kampung tuh kan. Usah kamu berurusan sama dia, katanya. Udah kamu fokus banget, gak usah noleh ke belakang, kata dia kan. Aku bilang lagi sama dia, kok ketawain kita, Bud. Udah itu hantu gunung, dia bilang kan. Hantu gunung. Hantu gunung entah apalah, kata dia tuh, seingatku dulu. Kembali lagi bersama saya Fuad Siregar dalam program Wak Kumis, waktunya kupas misteri. Nah, di video kali ini saya bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di program Wak Kumis. Beliau bernama Diki Lesmana. Beliau ini merupakan praktisi spiritual yang juga banyak membantu di program Wak Kumis ini. Nah, kali ini beliau mau cerita tentang pengalaman horornya, tentang apa? Hantu raksasa ya? Ya, hantu raksasa. Itu pengalaman di mana? Itu di Kalimantan Barat. Udah lama itu? Tahun 2020. Baru sana aja lah. Oke, mari kita dengarkan cerita misteri atau cerita horor yang dialami oleh Diki Lesmana. Baik, membuat saya akan menceritakan ya kisah-kisah misteri saya atau kisah-kisah pengalaman saya sewaktu saya bekerja di Kalimantan. Mula saya bekerja di Kalimantan, waktu itu saya mengikut ujian tes di Siantar, kota Siantar, Sumatera Utara, dan alhamdulillah lulus lah kan. Diterima dari perwakilan Sumatera Utara, ke perusahaan perkebunan sawit, salah satu perkebunan kelapa sawit milik swasta waktu itu. Jadi setelah lulus, kami 7 orang ini diberangkatkan dari Medan ke Kalimantan. Diongkosi dari segala akomodasi, tiket pesawat, itu udah biaya ditanggung sama perusahaan semua. Kan itu. Jadi waktu itu sampailah kami ke daerah Kalimantan Barat, letaknya di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Yang perwakilan dari Sumatera itu ada 7 orang, yang dari Jawa itu ada 13 orang. Jadi jumlah total kami itu ada 20 orang. Nah, jadi kami itu training asisten di situ kan. Jadi pada saat itu kami di training lah, begitu pelatihan training selama 3 bulan itu kan, uji percobaan. Nah, jadi pas saat training di Kalimantan, ada salah satu teman kami. Ini boleh sebut nama atau apa? Nama ya? Gak usah lah. Gak usah ya. Sebut saja. Daerah. Sebut saja Bunga. Sebut aja ini laki-laki lah kan. Itu orangnya daerah Jember, dari Jawa gitu. Nah, pada saat itu kami ini kalau nggak salah itu waktu itu ada nonton bola, kami itu jam-jam 10 malam kan. Nonton bola rame-rame di TV. Dalam satu barak gitu, asrama gitu kan. Rame-rame nonton bola. Saya nonton bola, lain-lain sekitar jam 12 teman-teman udah pada tidur semua. Nah, jadi ada salah satu teman kami nggak tidur waktu itu. Begadang. Iya, begadang sampai pagi. Begadang nggak sampai pagi, cuman ada beberapa teman kami juga kan
istilahnya nggak tidur sepenuhnya lah, masih tidur main HP lah gitu kan. Ngelihat salah satu teman ini kok aneh. Anehnya itu dia tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri gitu kan, ketawa-ketawa sendiri, terus dia main HP, bentar HP dipegang dilempar, diambil lagi dilempar dia. Kok aneh gitu kan. Jadi teman saya negur dia, kau kenapa Pak kok ketawa sendiri? Ditanyain bukan jawab malah cengengesan. Lambat laun wajahnya itu aneh. Ketawanya, ini bukan dia nih kan gitu. Nengok dari geraknya ini bukan dia yang sebenarnya, yang biasanya normal, dalam keadaan normal kita berteman gitu kan. Iya, kok beda? tahu lah. Nah, tahu. Jadi waktu itu kami terbangun lah semua. Yang bilang aneh ini siapa? Kawan yang lain? Kawan yang lain. Coba kalian lihat ini si Pak ini, kenapa? Kok kenapa Pak? Kok ketawa-ketawa? Ada masalah apa? Gini nggak ada. Cengengesan dia gini, gitulah kan. Rupanya coba yang bisa melihat dia lah. Kayak mana nih yang punya ilmu atau apalah, coba apa gitu dibilang kawan kami lah gitu, ada yang bisa tahu, lihat, baca dia gitu kan. Gitu kan. Nah ini memang nggak betul ini udah lain, bukan dia gitu kan. Nah jadi waktu itu kami ruqyah, kawan satu. Siapa yang meruqyah? Ada kawan itu yang memang kawan dari Jawa, orang Malang gitu. Dia memang ahli agama, itulah, ikutan pengajian Muhammadiyah gitulah dia kan. Dibacakan surat-surat apa semua, saya bantu juga, bacakan doa, baca apa juga gitu kan. Nah terus dia kepanasan, habis itu ya ketawa, lama-lama sadar sebentar lah gitu kan. Aku kenapa gini kata dia kan. Tapi dia spontan itu, kami ruqyah itu dia nggak kayak orang kemasukan, kayak istilahnya gerak-gerak terlalu berontak gitu kan. Nah, biasa aja gitu, sadar dia. Jadi kami tanyain, tadi pas training dari mana aja? Aku dari ini, di blok ini katanya. Nah, kok bagian di wilayah blok sana ya? Apa tadi tugasmu? Gini katanya, ada cerita. Kok ada buat kesalahan apa di situ? Kami tanyain lah, interogasi dia kan. Nah dia cerita, aku kencing di situ, tapi nggak permisi katanya atau apa gitu kan. Ini dalam keadaan sadar atau masih ada jin yang merasuki dia? Ini dia dalam keadaan sadar setelah kami ruqyah, rame-rame waktu itu kan. Ada mungkin sejaman kami bacain doa, kami bacain Al-Quran semua di situ kan. Kami minumkan air putih, gitu kan. Udah kami tanyain, aku kencing di blok ini, Abdeling 9 blok sekian lah kata dia kan. Nah, waktu itu. Jadi ya seingat aku itu bulan-bulan puasa, nggak lamanya itu. Sekitar 3 hari lagi mau masuk bulan puasa, bulan puasa. Tahun 2020. 2019 bulan-bulan 5 gitulah. Bulan 4 atau bulan 5 dekat puasa itu ya. Nah itulah. Jadi setelah 3 hari puasa dia rajin, orangnya ini rajin ke masjid, rajin ibadahnya juga kan. Nah setelah 3 hari kemudian dia kena lagi dengan gaya dia yang sama. Dengan gaya yang sama, santai ya. Santai. Gitu. Ini orangnya ini dari mulai kenal, ibadahnya itu nggak pernah tinggal orangnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa rajin dong. Nah apa juga tarawih juga dia paling cepat. Kawan-kawan apa gitu dia paling cepat geraknya, dengar azan langsung ke masjid. Dan setelah
tarawih dia, malam kena lagi 3 hari kemudian. Gitu juga kami ruqyah apapun, sebentar baik balik lagi. Waduh, kami udah ngelapor juga lah sama pimpinan perusahaan begini-begini kan, disarankan jumpai ustadz. Ayolah kita ke ustadz dekat masjid situ, kita bantu ruqyah rame-rame lah gitu kan, bantu doa rame-rame kawan itu. Udah kami kumpulkan kawan-kawan, sama ada ustadz juga, diminumkan air apalah gitu kan, sekalian di ruqyah air putih gitu, udah dibaca doa, baik juga bentar. Sehari kemudian besoknya kena lagi, gak mempan sama ruqyah itu. Sampai berapa kali dia kena? Mungkin ada 3 kali kami terapi ruqyah, Nggak mempan juga. nggak mempan, hilang sebentar, datang lagi. Jadi kami inisiatif sama orang kampung situ, istilah kepala adat atau kampung situ lah yang dituakan situ kan, dukun kampung atau apa namanya dibilang tuh kan, kami obatkan ke situ lah kan itu. Jadi dibilang dia ya memang benar, dia kencing sembarangan di blok sawit itu, nggak permisi, nggak apa gitu kan. Nama bloknya ini apa ya, oh kencing di mana blok ini, oh kau kencing di situ, itu dulu bekas dekat itu kan, dekat paret-paret ada kanal katanya gitu kan. Siapa yang bilang gitu? Yang orang kampung situ bilang itu dulu ada orang mandi situ, terjatuh, terpleset, janda anak satu. Kata dia. Dalam apanya itu? Apa namanya? Paret kanalnya itu. Dalam. Aku tengok itu nggak dalam sih, cuman ya sekitar seginilah, sepinggang gitu. Logikanya kenapa bisa mati? Dia pas nyuci jatuh, kepalanya terentuk batu di situ. Oh, dia bebatuan. Ada bebatuannya. Jadi pas di situ, itu arwahnya yang di situ katanya. Hati-hati. Oh, itu kata orang kampung situ ya. Kalau kita mau kencing atau apa itu ya permisi, ya paling nggak baca doa, nah gitu. Adalah petua-petua yang bilang kalau kita makan di hutan, taburkan sedikit sedekah bumi lah katanya. Oh, ini masih wilayah hutan tuh. Ini ya wilayah hutan perkebunan sawit itulah kan. Dibilang, oh jadi dulu itu kisahnya, jadi dia gentayang di situ. Memang dulu pun bukan kau aja, orang kencang-kencang naik kereta, kata yang ketua kampung situ, itu juga jatuh meninggal. Dia melintas masuk ke dalam jembatan di bawah gorong-gorong itu, meninggal. Itu memang usil katanya. Buat itu katanya. Memang dikenal angker lah di situ ya. Kalau pula sembarangan aja, nggak permisi atau amit, datuk dan yang setempat kan gitu dibilang dari itu kampung itu. Jadi setelah diobati sama orang kampung itu, sembuhlah dia. Tapi udah pun sembuh, kena lagi dia. Balik lagi 5 hari kemudian. Yang lucunya gini. Jadi dia itu kan, kami kan ada tugas dari manajer perusahaan. Kalian data ini pohon inilah blok sekian, sensus buah, sensus apa gitu kan, coba cek ke dalam gitu kan. Nah jadi kami lagi ngumpul rame-rame, dia berjalan ke perempatan blok. Ini siang. Iya siang. Siang ada asisten lewat naik kereta. Kok di sana bilangnya sepeda motor. Udah, ayo Pak ikut aku gonceng ke sana. Udah digonceng lagi nih kan. Mau kemana tujuannya? Dia pun bingung, ketawa-ketawa kecengesan. Jadi setelah diturunkan, HP-nya dikasih sama asisten itu, dompetnya dikasih, rokoknya juga dikasih. Jadi udah bapak sini aja katanya. Sambil ketawa-ketawa di cengesan, ya udah aku jalan. Udah sampai sana dia jalannya balik ke tempat orang kami gitu kan. Baru asisten itu bilang, itu kawan kamu kenapa? Kenapa Pak gitu kan? Balik asisten itu.
ceritakan tentang dia. Itu kayak lain anaknya itu. Masa aku dikasih dompet dia, rokok dia, HP dia. Ini sempat orang lain atau apa yang nerima ini bukan dilarikan ini kan gitu. Udah heran lah gitu. Oh siapa ya? Oh itu dari Jember katanya. Iya Pak, itu memang kemarin tuh terkena atau apalah gitu sambat di situ. Itu udah kami obati tapi berapa kali sembuh sebentar kena lagi. Jadi waktu itu di apalah dia kan ada kebijakan sama perusahaan, dipulangkanlah dia ke Jember. Tapi dia dikasih lah pesangon. Istilahnya ya gagal training waktu itu kan. Nah nggak bisa berbuat banyak, kami nggak tahu kabar dia sekarang kan gitu kan. Jadi kasih pesangon diobati di daerah sana gitu waktu itu. Nah itulah pengalaman yang waktu di kebun. Dan setelah itu pun ada yang pengalaman kisah juga. Setelah waktu itu kami ada acara liburan lah gitu kan. Itu ada naik motor minjam sama orang kampung situ kan, ada yang saya kenal dekat akrab gitu lah kan. Nah ini kita saya potong dulu. Itu ketempelan apa kawannya tadi? Perempuan arwah yang siapa orang yang meninggal di situ. Tapi dia ya jelmaannya ya udah bentuk jin gitu, usil gitulah. Jadi dia itu ya pernah juga mencelakai orang, nampak yang perempuan itu. Waktu itu ada yang meninggal juga. Tapi naik motor kencang-kencang maghrib lah. Waktu itu diceritakan sama orang kampung itu kisahnya. Jadi keusilannya bisa merenggut nyawa juga ya. Di blok itu. Blok itu hati-hati. Memang pernah juga saya melintas itu dia. Ya pernah saya waktu itu pagi-pagi jam 10 saya coba lintas ke situ. Naik motor saya kan istilahnya melihat dengan mata batin gitu. Saya cek gitu, memang ya perempuan itu ya itu semua lintas dia dekat gubuk dekat itu, di situ berdiri, kadang dia melewat mondar-mandir. Ya saya selalu baca doa di situ saya lewat sih. Tak lupa dengan sholawat Nabi atau doa-doa ayat kursi dan surat-surat pendek lah gitu, saya selalu baca saya lewat di situ. Nah itulah kejadian suatu di Kalimantan itulah, waktu pengalaman di situ. Dan saya lihat di Kalimantan ini ya semua pohon-pohonnya itu ya masih asli lah, hutan alami banyak sebagian kan. Di samping sawit juga kalau kita keluar malam itu waduh besar-besar pohonnya. Serem lah kalau nggak ada lampu jalan. Kalau udah hujan itu susah nih motor itu lewat. Tapi jalannya bagus, jalannya tanah. Jalannya tanah latrit. Iya. Ya bagus-bagus kok kering. Kalau udah hujan cemek dia itu ya. Kalau udah masuk ke rantai ke apa itu ya. Kadang mau licin ban kita kalau kita pakai ban nggak ban cangkol atau ban petak tahu nama orang sana bilang kan. Ya gempar-gempar kita. Itu ya langsung tanahnya itu lengket gitulah dia, kayak tanah liat atau karena apa. Masih di pedalaman kan. Yang sakitnya itu kalau udah hujan kok di sana. Nah itu pun di sana juga saya ada pengalaman kedua, itu cerita mistisnya gini. Waktu itu kan ada acara liburan weekend bebas lah gitu kan. Hari Minggu dibebaskan, kita mau belanja setelah gajian gitu kan. Ya mau belanja ke kecamatan mana apa gitu, dapat izin lah sama pimpinan. Nah waktu itu ada motor saya pinjam, saya sama ini ada kenal saya pemuda kampung situ dekat sama saya, dia sering bantu bersih-bersihkan saya itu tempat-tempat kamar, kadang bawa gitar dia kan, cerita-cerita berkisah lah itu pengalaman dia. Nah waktu itu saya diajak, kamu belum pernah kan lihat kecamatan ini katanya, ayo kita main-main sana, di sana
internetnya bagus katanya, ada Iya. wifi-nya gitu kan. Nah di sana pun kamu kan pengen tahu juga kan nengok cewek Dayak kata dia kan. Main kita ke sana katanya. Ayo mau. Jam berapa berangkatnya kata dia. Inilah sore ini jam-jam 5 kata dia kan. Perjalanan waktu itu kalau nggak salah lebih kurang 3 jaman lah dari kecamatan Manis Mata ke Aerupas. Jadi sampai sana maghrib, udah sampai sana maghrib, ya nongkrong lah, santai lah kan. Nah rupanya hujan deras, hujan deras, ditunggu, nggak betul ini kan itu. Udahlah, agak rintik-rintik lah ini kan sekitar jam 11. Gimana? Jalan aja lah, yuk lah kita pulang aja lah. Kalian rame. Enggak, berdua ini aja, berdua sama orang kampung ini. Oh. Jadi pulang dari situ di perjalanan kan, karena cuman ya jalannya hancur itu, jadi kami kan perlambatan naik motor itu, nggak bisa kencang kayak kita pertama pergi tadi itu kan. Udah gitu bentar nanti berhentinya itu nggak ada pondok hujan di bawah pelepas sawit itu. Berhenti bentar berteduh, ya nanti lanjut lagi jalan kok kira-kira agak rintik kan gitu kan. Iya. Kami pun pelan-pelan, kenapa kok kencang, kami jatuh, ban tergempar. Nah, resikonya berat lah kalau kita kencang-kencang bawa motor kan, kok jalan hujan, lumpur latrit, lumpurnya itu kubangan-kubangan itu kan, ada sebagian jalan rusak itu kan, semua bagus dalam perjalanan itu. Jadi waktu itu kok agak-agak merinding lah saya di belakang tuh kan. Tengok itu pokok sawit itu, ini jam 1 pagi nih kami masih berjalan ini. Oh, karena biasa libur aman ya. Aman lah ya. Jadi jam 1 pagi itu tengok pohon sawit itu goyang. Pelepahnya sebelah kiriku pas naik motor. Itu asli suara raksasa. Pas kayak di film-film Timun Emas atau Buto Hijau itu, suara besar ketawanya itu. Wah. Itu berapa pohon yang bergoyang? Pokoknya sebelah kiri saya itu paling nggak sekitar 1 atau 2 pohon paling depan itulah di daerah jalan Collection Road itu. Ini kan jalan di sawitnya kan, kiri kanan tuh jalan Collection namanya. Di situ, waduh, kok goyang-goyang, suaranya besar kali ketawanya itu. Itu kami lewati itu, jadi sawit agak ke tengah sedikit, dalamnya itu bukit batu. Bukit batu padas gitu, suara bukitnya itu tinggi gitu kan. Itu asli kali suara. Dan saya dilalang sama temen saya itu orang kampung. Gak usah kamu tengok itu, udah ajarkan aja kata dia, bahasa kampung tuh kan. Usah kamu berurusan sama dia katanya. Udah kamu fokus, gak usah noleh ke belakang kata dia kan. Aku bilang lagi sama dia, dia kok ketawain kita, Bud. Udah itu hantu gunung dia bilang kan. Hantu gunung. Nah, hantu gunung entah apalah kata dia tuh, seingatku dulu. Jadi udah kata dia, kok usah kau tole-tole, ya mana tahu mana ada lucunya sama kita kan gitu. Makanya dia ketawa, aku bilang gitu. Jadi nggak ditanya kenapa kok ditoleh, kenapa, apa dampaknya gitu. Dia nggak tahu lah, pokoknya waktu itu dibilangnya gak usah kamu toleh tuh, nggak, udahlah kamu gak usah banyak. Oh, nggak sempat nanya sama dia alasannya kenapa ya? Nggak usah banyak cerita, kalau dia orang kampung itu bilang nggak usah bergelagak katanya kan. Udah ajarkan aja, fokus sana jalan kita lurus kata dia. Udahlah, terus ke depan gak usah kamu toleh ke belakang itu katanya. Nah baru setelah pulang dari apa itu tadi kan, sampai rumah baru dia cerita, nanti kalau kamu toleh, kamu ketarik nanti kamu di sana katanya gitu kan. Saya pikir lagi, tanya lucu, tanya ada kasih pusaka atau apa nggak tahu. Bukan pusaka itu, katanya mau itu yang menculik kau masuk ke alam lain kata dia itu. Nggak usah kamu ikutin katanya. Itu jenis apa hantu gunung itu? Itu sejenis apa ya, saya lihat itu besar kali ya,
kayak buto hijau atau apalah pokoknya. Setinggi apa gitu? Tingginya itu 15 meter. Oh, 15 meter. badan kurus atau gemuk? Badannya gemuk lah pokoknya, dia itu Berbulu semua gitu ya? kayak berbulu gorila atau apalah, besar itu kan. Pokoknya mulai dia datang itu pelepah itu kayak di apa itu kan. Saya diam saat, saya tengok ke kiri, noleh sebentar lah, ketawa dia besar, wahahaha gitu lah. Pokoknya Tapi kalian dua nampak gitu ya? nampak, dia pun tahu dia kan. Nah, orang-orang kampung sekitar memang mengakui ada makhluk itu. Kalau ini kan kami gimana ya, itu nggak ada pemukiman, nggak ada sekitar. Nggak, maksudnya entah apa nggak ada orang berpengalaman sama kayak kalian gitu melihat hantu raksasa itu. Oh, ini yang di situ saya nggak ada tanya atau cerita, cuman kan si kawan inilah yang saya cerita, dia bilang udah nggak usah katanya, nanti kamu ditangkap dia atau masuk ke alam dia, ketarik dia kok kamu noleh, kata dia gitu. Nah jadi kita di sana itu di Kalimantan itu ya banyak pantangan di dalam, masuk ke kebun, istilahnya hal-hal apa aja yang mitos-mitos lah atau cerita yang nggak boleh kita lakukan di sana dikasih tahu si kawan itu. Contoh tentang bakar terong, nggak boleh malam hari. Nah itu ngundang nggak boleh bakar garu malam hari atau apa di waktu-waktu tertentu lah gitu kan. Nah, kelanjutan raksasa itu ada lagi. Kelanjutan raksasa itu sebenarnya itu nggak ada lagi lah, cuman itulah asli nyata itu yang saya lihat itu. Nah itulah kisah selama di Kalimantan itu. Baru itu saya lihat ya makhluk asli besarnya tinggi ketawa gitu. Selama di kampung ini ya alhamdulillah belum ada saya lihat seperti itu sih. Giginya bertaring gitu nggak? Saya nggak lihat giginya. Karena nggak lihat ya. Cuman saya dengar suara ketawanya besar, yaitu badannya besar. Pokok sawit itu ada 2 batang itu pelepah di atasnya itu, pinggir jalan itu goyang-goyang. Powernya itu memang besar gitu. Powernya besar lah. Itu ya nggak mungkin aja monyet kan gitu. Suaranya ya kayak apa gitu dia. Jam 1 pagi kami jalan itu. Tapi dia nggak ngejar ya kalian, terus dia nggak ngejar. Nggak ngejar, cuman dibilang si kawan itu, ya itu jangan noleh, ya udah saya ikutin aja ya noleh. Cuman dia dalam hati saya pengen tahu gitu kan, kayak apa gitu, pengen nengok. Karena pun saya kan mana lah gitu, dalam hati ini juga kan, kekuatan kan semua yang nama Allah kan gitu, itu makhluk. Tak ada makhluk yang sempurna di muka bumi kan, selain manusia kan gitu kan. Makanya ya mungkin yang namanya adat setempat, larangan ya di mana bumi dipijak di situ kan, apa kita kan. Tapi karena begitu asrinya dan masih terlindunginya hutan-hutan di sana itu ya. Iya. Jadi segala pantangan-pantangan tuh banyak, kita makan nggak boleh jongkok, harus. Dan masyarakat sana juga masih kental adatnya. Jadi kita salah sedikit ya ditegur, kita ya maaf lah atau apa, kita nggak tahu atau apa, kita aja berlaku sopan di sana, harus banyak-banyak ya, nggak boleh sumbar atau apa di sana. Karena kalau kita di sana makin sopan, ramah, makin disegani di sana. Berarti hantu raksasa itu nggak ngikut, memang di situ aja tempat dia ya? Iya, di gunung itu kayak apa? Kayak bukan gunung, Bukit Batu. Tapi, oh itu rumah dia? Iya, rumah dia. Cuman orang bilang itu hantu gunung dibilangnya. Memang daerah situ pegunungan ada? Nggak ada gunung sih, bukit aja, Bukit Batu Padas. Bahasanya aja mungkin hantu gunung. Hantu gunung, cuman dia itu di apa namanya ya, di tengah sawit, blok sawit dia. Ada bukitan batu gitulah. Oke, ya begitulah pengalaman dari Diki ya. Ya itu di situ aja. Ya intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tetap jaga kesantunan gitu ya. Iya, jaga sopan santun. Saya kalau kita sembrono atau sembarangan ya mungkin kena tulah. Bukan hanya makhluk gaib aja, makhluk nyata pun pasti ya emosi gitu. Oke, sekian. Boleh percaya, boleh tidak.